sudah kita bacakan tadi itu, yang tentunya sangat penting buat kita, sehingga salah seorang tokoh Islam, Ibnu Rajab Al-Hanbali, juga berkata dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, apa yang beliau katakan? Orang-orang yang taat itu, ketika datang akhir daripada Ramadan, itu adalah merupakan momen tangisan buat dia, bukan perayaan. Dia sangat mengharapkan supaya amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana sayyidul syuhur wa farada siyamahu wa da'afa li sa'imihi al-ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'sur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'damu madhkur, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita iringkan dengan selawat dan salam keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya wa tarawih yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang malam terakhir daripada bulan Ramadan, apakah kemungkinan malam terakhirnya malam ini 29 atau malam besok 30? Karena Rasul sendiri berpuasa cuma 1 kali 30 hari, yang lain semua 29 hari. Ini tergantung dengan penglihatan ru'yatul hilal, bukan hanya dengan hisab untuk menentukan puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang malam terakhir daripada bulan Ramadan, menangislah langit, bumi dan para malaikat karena musibah yang telah menimpa kembali umat Muhammad. Para sahabat heran, qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya. Para sahabat bertanya, musibah apa wahai Rasulullah? Sampai-sampai langit, bumi dan para malaikat itu menangis. Nyoken rasa beratan. Rasaji sira ulama manteng karismatik yang nekli ba Allah, yang nekli wadada kalan nyo nanti pupu. Apalagi bumi, langit dan para malaikat. Pasti sahabat dibuat heran dengan perkataan Rasul tersebut. Luar biasa menyoka klik nyan perte. Langit, bumi dan para malaikat. Maka para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya. Musibah apa wahai Rasulullah? Kenapa seperti ini?
Rasul menjawab, qala alaihi salatu wassalam, dahabu Ramadan. Karena perginya bulan Ramadan. Yang kita tahu saat ini adalah detik-detik terakhir Ramadan sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan kita. Sebenarnya yang sangat perlu kita tangisi adalah bukan hanya perginya Ramadan, tapi apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ini. Karena kalau Ramadan insya Allah selalu dan pasti akan datang setiap tahunnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa hidup tahun depan. Banyak kita lihat dan sudah nyata kita lihat sekarang ini. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin dulu juga sering salat di sini. Bahkan mungkin berdiri pas di depan atau di belakang atau di samping kiri kanan kita. Kita ingat dengan sahabat kita itu. Nah, tahun ini kemana dia? Pergi kemana sahabat kita itu? Atau bahkan orang tua kita atau keluarga kita yang dulu masih bersama kita, tahun ini kemana mereka? Sebenarnya ini aja sudah menjadi pelajaran yang luar biasa berharganya. Luar biasa pentingnya. Kenapa Ramadan pergi itu merupakan musibah besar? Di anna da'awata fihil mustajabah. Karena di bulan Ramadan itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Wassadaqata makbulah. Sedekah kita juga diterima di bulan Ramadan itu. Wal hasanata mudha'afah. Dan kebaikan terkumpul, dilipat gandakan di bulan Ramadan. Wal adzaba madfu. Dan adab ditolak oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, kesempatan ini sangat singkat. Tidak banyak kesempatan ini. Kita seharusnya masih sangat bersyukur dan terus mengintrospeksi diri. Berapa banyak sudah kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah siap dengan alam barzah atau kuburan yang sudah menunggu kita, yang semakin lama itu semakin dekat dengan kita. Bertambah detik saja bukan hanya hari, kuburan itu tidak menjauh dengan kita, bahkan sebaliknya mendekat dengan kita. Terkadang kita tidur di rumah saja sendiri dengan rumah yang besar, takut kita. Itu rumah lengkap dengan berbagai macam peralatan kemewahannya. Tapi karena tidur, iya tidak. Dan padahal kita sudah sering berpikir bagaimana membuat rumah kita itu sangat indah di atas bumi ini. Dengan rancangan, kelengkapan, kualitas, fasilitas, dan sebagainya, bisa menyenangkan kita. Bahkan kita terkadang tidak mau tahu dengan fakir miskin dan anak-anak yatim yang pas di sebelah rumah kita, atau di belakang atau di depan rumah kita. Dan kita juga tidak pernah berpikir bagaimana desain rumah kita di bawah bumi nanti. Kita selalu berpikir rancangan rumah kita di atas bumi, tetapi kita lupa bagaimana rancangan rumah kita di bawah bumi nanti. Fasilitas apa yang sudah kita siapkan, sementara kita tahu yang ada itu berbagai macam binatang buas, ulat, limpan, dan sebagainya, yang siap menggerogoti tubuh indah kita. Yang kita banggakan dengan wajah yang rupawan, yang cantik menawan, yang gara-gara mungkin wajah seperti itu, membuat hati kita terlalu sombong untuk melihat orang-orang lain yang tidak seperti kita. Dan di saat itulah ketika kita masuk kuburan, bayangkan apa yang terjadi terhadap wajah-wajah kita ini.
Apakah wajah kita masih bisa bertahan dalam 1-2 hari? Tidak busuk, tidak bau. Apakah wajah kita bisa bertahan sampai sebulan dan sebagainya? Tetapi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangankan 1-2 hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun wajahnya masih sangat utuh ketika dibongkar kuburannya dan terasa luar biasa wanginya. Nah, persiapan apa yang sudah kita lakukan? Maka yang sepantasnya untuk menangis di malam-malam terakhir Ramadan itu adalah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang seharusnya menangis. Karena kita sendiri sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu menghisap diri kita, berada pada posisi mana kita ini. Apakah peluang surga lebih besar atau sebaliknya peluang neraka lebih besar buat kita? Nah, maka dapat kita ambil beberapa pesan dari hadis yang sudah kita bacakan tadi itu, yang tentunya sangat penting buat kita, sehingga salah seorang tokoh Islam, Ibnu Rajab Al-Hanbali, juga berkata dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, apa yang beliau katakan? Orang-orang yang taat itu, ketika datang akhir daripada Ramadan, itu adalah merupakan momen tangisan buat dia, bukan perayaan. Dia sangat mengharapkan supaya amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Al-Ghazali mengatakan, keberhasilan Ramadan adalah ketika seseorang masih mampu bertakwa setelah Ramadan. Artinya dia bertakwa di dalam Ramadan dengan pendidikan Ramadan dan juga tetap bertakwa setelah Ramadan pergi, masih posisinya sebagai orang-orang yang takwa. Kita kan tahu orang-orang yang takwa itu bagaimana. Bukan hanya orang-orang yang takwa itu, orang yang rajin sekali sholatnya. Bukan hanya karena dia lama berzikir duduk di masjid. Tidak juga kemana dia pergi dengan kalimah tahlil, tahmid dan sebagainya. Tapi juga orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang bagus akhlaknya dalam pergaulan sehari-harinya. Dia mampu menerapkan apa yang sudah diajari oleh Ramadan. Maka juga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang itu jangan biarkan Ramadan pergi begitu saja, tapi ambillah sesuatu dari Ramadan itu. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jangan pernah kesan kita lupakan yang sangat indah ini. Kita sudah diajarin jujur oleh Ramadan. Dan kita telah jujur di bulan Ramadan. Kita tidak makan walaupun kita sendiri. Dan tidak diketahui oleh orang karena kita mau jujur. Dan karena kita yakin bahwa Allah memantaunya. Terkadang kita kenapa jauh lebih takut dengan CCTV yang manusia buat daripada penglihatan Allah yang tak terbatas, yang sangat tahu apa yang kita lakukan. Maka jangan lupakan kesan kejujuran itu. Oleh karena itulah kita tidak punya alasan setelah Ramadan itu untuk tidak bisa berbuat jujur. Ramadan juga akan pergi dan akan meninggalkan kita. Ramadan telah mengajari kita dengan kesabaran. Kita menunggu makan,
dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan mulai batas sampai dari subuh sampai maghrib. Kita sabar menunggu tidak makan, walaupun itu punya kita sendiri, pencaharian kita sendiri dan halal, tapi di saat itu Allah haramkannya. Kita sabar untuk tidak makan itu. Kita sabar terhadap sesuatu dan kita sabar tidak akan memukul orang lain. Kita sabar juga tidak akan memfitnah orang lain. Kita sabar juga untuk tidak akan membicarakan sesuatu yang buruk terhadap siapapun. Nah, pesan itu jangan kita lupakan setelah Ramadan pergi. Setelah kita berada di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Aplikasikan juga pesan-pesan itu. Implementasikan juga pesan-pesan itu. Walaupun kita berada di bukan bulan Ramadan. Kesabaran, kejujuran, dan lainnya. Itu adalah peninggalan dan kesan-kesan serta pesan Ramadan buat kita. Nah, tadi bukan hanya duduk di masjid saja dikatakan takwa. Tetapi ketika kita berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain, itu juga takwa kita. Allah dan Rasul melarangnya untuk menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita juga tidak membuang sampah sembarangan, yang juga merepotkan dan mengganggu orang lain, dengan baunya dan merusak kesehatan serta lingkungan, dan kita patuh terhadap aturan yang berlaku, itu juga sebuah ketakwaan. Dan juga ketika kita tidak menerobos lampu merah, yang merupakan peringatan buat kita untuk berhenti, yang jika kita terobos itu bisa membuat kecelakaan yang sangat fatal terhadap orang-orang lain yang tak berdosa. Tapi kita sabar tidak melakukan itu. Itu juga merupakan sebuah sifat ketakwaan kita. Yang terkadang kita hanya menganggap tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya dengan agama. Islam itu tidak hanya menyuruh menyembah Allah. Islam itu juga mengajari kita bagaimana hidup dengan baik di muka bumi yang fana ini sambil menunggu panggilan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di hadapan Allah nantinya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah waktu yang sangat singkat ini. Berfikirlah, pahamilah dengan hati dan otak, dengan pikiran yang paling dalam. Tingkat malaikat bumi dan langit saja sudah menangis demi untuk kepentingan kita, demi untuk kita. Mereka menangis karena takutnya nanti kita setelah ini tidak lagi menjalankan apa yang sudah diajarin oleh Ramadan. Kita akan terkontaminasi kembali dengan dosa-dosa dan kesalahan. Karena kenapa? Setan-setan yang telah dibelenggu di bulan Ramadan dilepaskan kembali oleh Allah. Pintu neraka yang sudah dikunci di bulan Ramadan dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin pintu surga yang sudah dibuka di bulan Ramadan ini akan ditutup kembali oleh Allah, apalagi dengan sikap-sikap kita yang tidak mencerminkan, yang tidak mampu membawa pesan-pesan Ramadan ke dalam kehidupan kita nantinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar akan menjadi petunjuk dan mau'izah buat kita. Dan semoga juga Allah akan memberikan hidayah dan bimbingannya buat kita, menjaga kita, merahmati kita, mengajari kita, dan melindungi kita. Semoga kita selalu berada di dalam orang-orang yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.